أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين, yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah tadi, bahwa Islam mengajarkan kepada kita semua supaya hidup sederhana dan tentunya tidak boleh boros-boros, apalagi sifat boros itu adalah sifat syaitan. Apalagi dalam situasi kali ini Indonesia sedang dilanda wabah. Tentunya hidup sederhana itu sangat penting bagi kita semua. Sehingga para ulama membagi ketiga bagian hidup sederhana. Yang pertama, sederhana dalam ucapan. Artinya, kita ketika berucap, ucapkanlah dengan hal-hal yang penuh manfaat. Ada hikmahnya, tentunya jangan berbicara yang kasar, kotor, menjijikan, memfitnah, menggunjing, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita hidup sederhana dalam perbuatan. Salah satu contohnya ketika kita diberikan oleh rezeki oleh Allah, tentunya jangan menghambur-hamburkan harta kita ke sifat boros dan berlebih-lebihan membelanjakan yang kita inginkan. Dan yang ketiga adalah sederhana dalam tindakan. Tentunya salah satu contoh, kita hendaklah berperilaku sopan santun, menghormati yang tua, kasih sayang terhadap yang muda, dan berperilaku baik terhadap sesama orang lain. Itulah yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan untuk lebih lanjut lagi, mari kita saksikan video tentang hidup sederhana berikut ini. Kesederhanaan hidup Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Umar bin Abdul Aziz berasal dari keluarga bangsawan yang kaya raya dan berkuasa. Namun, Umar yang masih hidup muda sangat sederhana. Hal ini sangat berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain yang hidup dalam kemewahan. Sifat sederhana dan tidak serakah inilah yang dikuasai oleh khalifah saat itu, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Akhirnya, ketika Sulaiman bin Abdul Malik sakit-sakitan, beliau menunjuk Umar bin Abdul Aziz sebagai penggantinya. Umar bin Abdul Aziz yang ditunjuk bukannya girang. Beliau malah menangis sekeras-kerasnya karena sedih. Umar bin Abdul Aziz menangis karena membayangkan betapa beratnya tanggung jawab menjadi seorang pemimpin negara. Suatu ketika, saat beliau telah diangkat menjadi khalifah, datanglah seorang ulama untuk mengunjungi beliau. Ulama tersebut bernama Salamah bin Danar. Beliau adalah sahabat khalifah sejak dulu. Tak kala mendekati sang khalifah, beliau terkejut karena melihat perubahan fisik beliau. Badan beliau kurus, serta memperlihatkan keletihan yang luar biasa. Akhirnya, Salamah bertanya kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, "Mengapa badan Anda menjadi sedemikian rupa, wahai Khalifah? Bukankah dulu wajah Anda tampan dan kulit Anda halus?" Khalifah pun menjawab, "Begitulah, aku memang telah berubah. Lantas, apa yang menyebabkan Anda berubah? Padahal Anda menguasai seluruh kekayaan dan Anda adalah seorang pemimpin bagi umat Islam." Tanya Salamah lagi. Mendengar pernyataan itu, tiba-tiba saja Khalifah Umar menangis. "Ingatkah Anda tentang suatu hadis dari Nabi kita yang pernah Anda bacakan kepadaku sewaktu di Madinah, wahai Abu Azim?"
Ujar Khalifah Umar, "Saya telah menyampaikan banyak hadis, wahai Khalifah. Hadis manakah yang Anda maksud?" Tanya Salamah. "Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah." Jawab Khalifah Umar, "Benar, aku masih mengingatnya. Bunyinya begini. Saya telah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di hadapan kalian terhampar rintangan yang terjal, sangat berbahaya. Tidak ada yang mampu melewatinya dengan selamat kecuali orang yang kuat." Jawab Salamah. Mendengar hal tersebut, makin keraslah tangisan sang khalifah. "Apakah Anda sudi menegurku, wahai Abu Azim? Bila aku berhela-hela dalam mendekati rintangan yang terjal tersebut sehingga aku dapat melewatinya, karena aku khawatir jika aku tidak akan berhasil." Tanya sang khalifah lagi. Salamah pun menganggukkan kepalanya sambil tersenyum karena keluhuran akhlak pemimpinnya. Pada saat lain di waktu malam, Khalifah Umar bin Abdul Aziz sedang bekerja larut malam di kantornya. Tiba-tiba, pintunya diketuk orang dari luar dan terdengar ucapan salam. Khalifah pun membalas ucapan salam tersebut lalu mempersilahkan orang tersebut masuk. Ternyata yang datang adalah salah seorang putranya. "Wahai anakku tercinta, ada keperluan apa malam-malam begini?" Tanya Khalifah. "Wahai ayah, aku datang ingin mendiskusikan suatu urusan denganmu." Jawab putranya. "Apakah urusannya ada hubungannya dengan negeri ini atau urusan pribadi semata?" Tanya Khalifah lagi. "Wahai ayah, ini adalah urusan pribadi." Mendengar jawaban putranya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz pun segera mematikan lampu sehingga ruangan itu menjadi gelap. Putranya heran melihat hal ini, lalu bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, mengapa engkau mematikan lampu?" "Anakku, minyak pada lampu ini dibiayai oleh uang kas negara. Jika aku menggunakannya untuk keperluanku pribadi, aku khawatir di hari kiamat nanti rakyatku akan menuntutku akan lampu ini." Terkejutlah sang anak mendengar jawaban ayahnya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang adil tidak mau sedikit pun menggunakan harta yang bukan miliknya untuk keperluan pribadinya, karena beliau sangat takut akan pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Adapun dalam masa pemerintahan beliau, umat Islam mengalami masa keemasan. Rakyat hidup makmur dan sejahtera. Sampai-sampai Baitul Mal negara kesulitan mencari fakir miskin untuk disantuni. Ini adalah buah dari akhlak beliau sebagai khalifah yang melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Gimana anak-anak? Apakah ceritanya seru? Jadi kita simpulkan bahwa kita seorang muslim tentunya diharuskan hidup sederhana dan tidak berlebihan baik dari segi ucapan, segi perbuatan